Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wildaman Channel yang mempersembahkan tentang matematika. Kali ini kami akan menyajikan mengenai pesan matematis dan tauhid dari Perang Uhud. Artikel ini sebenarnya sudah pernah kami tulis pada tanggal 11 Desember tahun 2008 dan dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung. Artikel ini menceritakan tentang Perang Uhud dan kita awali dengan data Perang Uhud. Waktu terjadinya adalah tanggal 7 Syawal 3 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Maret 625 Masehi. Lokasi terjadinya di sekitar Bukit Rumat yang terletak di lembah Gunung Uhud, berjarak sekitar 6 km dari Madinah. Jadi ini dinamakan Perang Uhud karena memang terjadinya di Gunung Uhud. Lokasi tepatnya adalah lembah Gunung Uhud. Di mana di lembah Gunung Uhud itu ada bukit yang disebut Bukit Rumat. Data Perang Uhud saat itu adalah kekuatan perang pasukan Islam berjumlah 700 orang, di mana 650 diantaranya jalan kaki dan hanya 50 yang berkuda atau menggunakan onta, dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara pasukan kafir yang berjumlah 3.000 orang, semuanya berkuda dan menggunakan onta, dipimpin oleh Abu Sofyan bin Haris dan Khalid bin Walid selaku komandan berkuda. Sekedar catatan, saat Perang Uhud ini terjadi, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ringkasan jalannya pertempuran. Pertempuran terjadi di sekitar Bukit Rumat di kaki Gunung Uhud yang jaraknya 6 km dari Madinah. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit dengan pesan, jangan turun kecuali diperintah oleh Nabi. 2. Pasukan Islam unggul karena para pemanah di atas Bukit Rumat sangat efektif dalam menghalau dan memukul pasukan kafir. Yang ketiga, pasukan kafir kocar-kacir akibat taktik jitu Rasulullah Muhammad SAW yang menempatkan pasukan pemanah di atas Bukit Rumat. Akhirnya pasukan kafir melarikan diri dikejar oleh pasukan Islam. 4. Merasa menang, pasukan Islam mulai mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh pasukan kafir yang melarikan diri, dan ini biasanya disebut harta pampasan. Melihat hal itu, pasukan Islam yang berada di atas Bukit Rumat langsung turun untuk ikut mengumpulkan pampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan kafir. Ini jelas-jelas melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW yang meminta mereka tetap diam di atas bukit, tetap bertahan di atas bukit itu. Lalu yang kelima, melihat para pemanah pasukan Islam turun, Khalid bin Walid yang saat itu menjadi komandan pasukan kafir memimpin beberapa pasukan untuk mengambil alih posisi di puncak Bukit Rumat. Akibatnya pasukan Islam mengalami kekalahan. Bahkan
Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad SAW, syahid di medan perang. Sementara Rasulullah SAW sendiri terluka. Yang ketujuh, akhirnya sejarah mencatat bahwa pasukan Islam mengalami kekalahan di perang Uhud ini. Pesan matematis di perang Uhud. Sebenarnya dalam perang Uhud ini Rasulullah Muhammad SAW sudah membuat strategi yang bagus dan jenius, yaitu dengan menempatkan 50 pasukan pemanah di Bukit Rumat. Ini menunjukkan Rasulullah Muhammad SAW memiliki kemampuan geometri yang baik. Mengapa demikian? Sebab bentuk geometris dari Bukit Rumat membuat 50 pemanah yang ditempatkan di atas bukit mendapat keuntungan geometris yang sangat bagus. Dari atas Bukit Rumat, mereka dapat dengan mudah membidik pasukan berkuda musuh. Sementara mereka sulit dijadikan sasaran oleh musuh karena selain posisi yang cukup tinggi, sudut puncak yang dibentuk oleh Bukit Rumat sangat ideal, yaitu lebih besar dari 40 derajat. Silakan lihat gambar ini. Jika sudut puncak segitiga itu lebih kecil dari 40 derajat, maka justru pasukan pemanah Islam yang mudah untuk menjadi sasaran panah dari bawah oleh pasukan kafir. Tapi karena sudutnya lebih besar dari 40 derajat, maka pasukan kafir mengalami kesulitan untuk membalas serangan dari pasukan pemanah Islam yang ditempatkan di atas Bukit Rumat. Jadi saya menilai pemilihan Bukit Rumat sebagai benteng utama itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat petunjuk langsung dari Tuhan, sehingga mampu memilih lokasi yang sangat baik dan menguntungkan secara geometri. Pesan tauhid di perang Uhud. Ada beberapa faktor yang disebut sebagai penyebab kekalahan pasukan Islam pada perang Uhud. Selain adanya pengkhianatan berupa pembelotan 300 pasukan yang terbujuk oleh Abdullah bin Ubay, penyebab utama kekalahan adalah ketidakpatuhan 50 pemanah yang ditugaskan tetap kokoh pada posisi di atas bukit. Dengan catatan apapun yang terjadi harus tetap di atas bukit, itu ternyata dilanggar oleh 50 pemanah itu. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa taat kepada Nabi itu wajib, dikarenakan taat kepada Nabi itu adalah cerminan taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan cuma sekedar perintah biasa, tapi sebagai bukti kita memegang teguh tauhid. Dalam hal ini tauhid kenabian. Ada 11 kewajiban sebagai bukti kita taat terhadap tauhid kenabian. Tapi yang paling penting adalah tidak mengambil pilihan lain jika Nabi sudah memilihkan. Sekian video kami kali ini. Terima kasih atas kesediaannya menyaksikan video ini. Jika berkenan, mohon subscribe, like, komen, dan share. Hormat kami, Wildaman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.